Peluang menang Demokrat di pemilu 2024 akan hilang jika dilengsarkan. Lukas NMB. Saya akhirnya menduga kuat, teman-teman, bahwa kasus Lukas NMB ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan didiamkan untuk menjadi balasan untuk Demokrat yang sering kali ngebacot soal Bapak Jokowi ini. Yang dikatakan SBY maupun AHY sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau perdebatkan soal kecurangan, banyak. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa terbukti oleh Mahkamah Konstitusi saat itu ada pemalsuan surat yang dibaca oleh Andi Nurpati. Tapi saya tidak tahu kenapa, bisa kita browsing. Saya tidak tahu kenapa polisi tidak menindaklanjuti. Tapi sudahlah. Nama Demokrat tenggelam pelan-pelan seperti kapal Titanic yang terbentur gunung es. Dan Demokrat berusaha keras untuk menaikkan popularitasnya kembali. Ya, padahal kita melihat bahwa ini merupakan bumerang bagi Demokrat yang saat 2009 silam membuat aturan ambang batas presidensial threshold, yaitu 20%. Ya, ini boleh saya katakan senjata makan tuan, di mana yang membuat SBY sekarang malah dia yang ketar-ketir dan berkoar-koar menjerit-jerit secara halus. Demokrat tanpa sadar malah membongkar dalamannya sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh ambisi dan intrik. Ceritanya semakin jelek dan mudah ditebak. Dan pelan-pelan kursi bioskop pun ditinggalkan orang karena mereka ngantuk nonton film Demokrat yang mirip dengan sinetron Azab Indosiar. Ngapain turun gunung? Orang mentalitasnya dia saja sudah ada di bawah. Lukas NMB ini adalah sosok gubernur yang diketahui diduga mengalirkan uang 500-an miliar ke kasino di luar negeri, teman-teman. Namun yang mau saya tekankan di sini adalah Partai Demokrat yang belakangan ini lagi banyak bacot soal nyinyiran mereka terhadap Presiden Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono duda galau ini merasa di era kepemimpinannya dia sudah mampu membawa Indonesia sukses dan terhormat di mata dunia, padahal nihil sama sekali. Di zaman Susilo Bambang Yudhoyono terlalu banyak kader-kader Demokrat yang melakukan korupsi dan terjadinya KKM. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peluang menang Demokrat di pemilu 2024 akan hilang jika dilengsarkan. Lukas NMB, mantan politisi sekaligus tokoh adat Papua, Ramsas Wely, mengatakan Partai Demokrat akan kehilangan suara di Papua apabila lengsarkan. Lukas NMB menilai demokrasi besar di Papua karena sosok gubernur Papua Lukas NMB, sehingga menurutnya Partai Demokrat bisa kehilangan peluang kemenangan pada pemilu 2024. Kamsas mengatakan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat mengenai wacana paling seram Lukas NMB bisa merugikan partainya sendiri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengatakan Lukas NMB mungkin akan dicopot dari jabatannya sebagai kader Demokrat. Menurutnya, semua kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi secara otomatis harus melepaskan jabatannya dari pengurus partai. Mahfud akan menyebut Lukas NMB terjerat kasus korupsi hingga ratusan miliar. Ada beberapa kasus lain yang masih terus kami yakini terkait dana operasional pimpinan, penyelewengan dana pengelolaan, Pekan Olahraga Nasional, hingga pencucian uang. Tak hanya gratifikasi, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengklaim kasus yang menjerat Gubernur Papua tersebut juga terkait korupsi KPK, minta Lukas NMB kooperatif. Kabag permintaan KPK Ali Fikri terhadap agar Lukas NMB bisa kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Kepala Adat Kampung Baberongko Jayapura Ramsas Wely meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut status tersangka pada Gubernur Papua Lukas NMB.
Ia menilai Partai Demokrat akan kehilangan suara pemilu 2024 jika lengserkan Lukas NMB, agar nantinya Lukas dan bisa menyampaikan apa yang diketahuinya terkait kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Papua ini seperti diketahui KPK telah kedua kalinya memanggil Lukas NMB. Tapi kami menyatakan akan melayangkan surat panggilan Lukas yang ke Papua pada hari ini, Kamis 22 September 2022. KPK pun berjanji akan memenuhi dampak dari tersangka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. KSP, Sentil AHY cari simpati. Demokrat, soroti peran buzzer era Jokowi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan Partai Demokrat sengaja menyerang Presiden Joko Widodo untuk menarik simpati publik dan mendongkrak popularitas. Menjelang pemilu 2024, ada yang menyebut pembangunan infrastruktur merupakan program berkesinambungan dari pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya. Menurutnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga meneruskan program Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dalam kesempatan yang sama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, juga menilai Demokrat sengaja mengambil momen ini sebagai pemanasan dalam kesempatan yang sama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga menilai Demografi sengaja mengambil momen ini sebagai pemenang menjelang pemilu 2024. Kata Adi, Demokrat mencoba menyerang salah satu program utama Jokowi sejak 2024 lalu, yakni pembangunan infrastruktur. Adi menyayangkan langkah itu lantaran mayoritas rakyat tidak memperdulikan capaian pemerintah sebelumnya. Rakyat menurutnya akan memilih calon pemimpin yang memiliki figur sederhana dan suka memberikan bantuan sosial. Adapun ia menilai manuver yang dilakukan partai berlogo Mercy saat ini adalah menyasar pemilih nasional yang menurutnya hanya berkisar 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Johnson Sitindaun, membantah pernyataan Adi. Johnson menilai partainya tidak sedang mencari simpati menjelang pemilu 2024. Johnson menjelaskan alasan AHY mengatakan hal tersebut karena menyerap suara kader-kader Demokrat yang mempertanyakan klaim berlebihan Jokowi terkait infrastruktur. Johnson mengatakan pemerintahan SBY juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peluang menang Demokrat di pemilu 2024 akan hilang jika dilengserkan. Lukas NMB, mantan politisi sekaligus tokoh adat Papua, Ramsas Wely, mengatakan Partai Demokrat akan kehilangan suara di Papua apabila lengserkan Lukas NMB. Menilai demokrasi besar di Papua karena sosok Gubernur Papua Lukas NMB, sehingga menurutnya Partai Demokrat bisa kehilangan peluang kemenangan pada pemilu 2024. Kamsas mengatakan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat mengenai wacana paling seram Lukas NMB bisa merugikan partainya sendiri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengatakan Lukas NMB mungkin akan dicopot dari jabatannya sebagai kader Demokrat. Menurutnya, semua kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi secara otomatis harus melepaskan jabatannya dari pengurus partai. Mahfud akan menyebut Lukas NMB terjerat kasus korupsi hingga ratusan miliar. Ada beberapa kasus lain yang masih terus kami yakini terkait dana operasional pimpinan, penyelewengan dana pengelolaan, Pekan Olahraga Nasional, hingga pencucian uang. Tak hanya gratifikasi, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengklaim kasus yang menjerat Gubernur Papua tersebut juga terkait korupsi KPK, minta Lukas NMB kooperatif. Kabag permintaan KPK Ali Fikri terhadap agar Lukas NMB bisa kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Kepala Adat Kampung Baberongko Jayapura Ramses Wely meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut status tersangka pada Gubernur Papua Lukas NMB. Indonesia tanah air beta pusaka
di nan